Fakta baru terungkap dalam kasus tewasnya wanita muda korban penusukan di Jalan Sekelimus Tengah, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Sabtu, 9 Mei 2026, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, Nanda merupakan putri dari Kepala Desa Citaleus, Sumedang. Ia dikenal sebagai sosok yang bekerja di bidang kesehatan dan tinggal di Bandung untuk bekerja. Kepergian Nanda secara mendadak akibat tindak kekerasan ini mengejutkan keluarga besar di Sumedang. Warga setempat pun menyampaikan belasungkawa dan mengenang korban sebagai pribadi yang baik. Kapolsek Bandung Kidul, Kompol Sularjo, membenarkan bahwa pelaku penusukan adalah Cecep Mukhtar Maulana, 30, yang merupakan mantan kakak ipar korban. Pelaku datang ke lokasi menggunakan angkutan kota dengan tujuan mencari anak dan mantan istrinya. Namun, ia justru bertemu dengan korban di lokasi kejadian. Pertemuan tersebut diduga berujung percekcokan. Dalam situasi memanas, korban sempat menabrak pelaku menggunakan mobil sebelum keduanya terlibat adu mulut. Pelaku yang diduga emosi kemudian melakukan penusukan menggunakan pisau dapur sebanyak 4 hingga 5 kali ke bagian dada korban. Setelah kejadian, korban langsung tersungkur dan mengalami luka serius. Warga sekitar yang melihat kejadian segera menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada polisi. Korban sempat dilarikan ke RS Pindad menggunakan ambulans, namun nyawanya tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 21.13 waktu Indonesia Barat. Saksi mata, Hamzah, 40, petugas keamanan rumah makan di sekitar lokasi, mendengar teriakan minta tolong dari korban. Awalnya ia mengira itu hanya pertikaian keluarga, namun situasi berubah setelah melihat darah di dalam mobil. Ia juga menyebutkan bahwa pelaku diduga ingin rujuk dengan mantan istrinya, namun ditentang oleh korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan CMM, 30, sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap adik iparnya sendiri, yang terjadi pada Sabtu malam, 9 Mei 2026, di Jalan Sekelimus Tengah, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Pelaku diduga nekat menghabisi korban, Nanda Tritami, karena sakit hati dan dendam terkait persoalan keluarga. Nanda Tritami sendiri belakangan diketahui merupakan anak dari Kepala Desa Citaleus Kecamatan Buah 2 Kabupaten Sumedang. Beberapa jam sebelum kejadian, pelaku datang ke rumah korban dengan alasan mencari istrinya. Penyelidikan menunjukkan kedatangan itu sudah disertai niat melakukan pembunuhan. Saat bertemu korban terjadi cekcok, lalu pelaku menusukkan pisau dapur berkali-kali ke tubuh korban. Hasil autopsi menunjukkan korban mengalami 8 luka tusuk, salah satunya menembus paru-paru sehingga menyebabkan kematian. Usai kejadian, pelaku diamankan warga di lokasi lalu diserahkan ke polisi. Barang bukti yang disita antara lain pisau dapur, pakaian, dan tas milik korban. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana di KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Penyidik menyimpulkan aksi itu direncanakan karena pelaku datang membawa pisau dan membuntuti korban sebelum melakukan penusukan. Yang dilakukan dari kami, yang itu terkait masalah dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 KUH pidana, yang di sini terjadi pada waktu hari Sabtu, ya, tanggal 9 Mei 2026, sekira pukul 20.15 WIB, ya, TKP di Jalan Sekelimus Tengah, ya, RT 3 RW 6 Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Jadi di situ rekan-rekan, berdasarkan informasi dari masyarakat, kami mendapat info bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana yang tadi saya maksud, ya, yang juga dilakukan terhadap korban. Ya, di sini korban inisial N, ya. Kemudian untuk pelaku di sini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu inisial CMM, ya, yang diduga sebagai pelaku. Kemudian modus operandinya yaitu pada waktu itu kami bacakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, yang sekira pukul 4 sore, pelaku atas nama inisial C ini datang ke kosan korban. Ya, kemudian di situ terjadi permasalahan, ya, percekcokan yang memang hubungan antara pelaku dengan korban ini adalah kakak ipar, adik ipar, ya, mantan, ya.
Masih. Ya, yang sebelumnya ada permasalahan internal keluarga mereka yang diduga korban ini menurut keterangan dari pelaku terlalu ikut campur ya masalah kehidupan keluarga pelaku. Ya, sehingga pada waktu itu ketika pelaku mencari keberadaan korban, ya kemudian pelaku melakukan penusukan ya, ke tubuh korban beberapa kali sehingga korban pada waktu itu tidak terselamatkan nyawanya. Ya, setelah memang sempat dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk barang bukti yang diamankan nanti mau saya jelasin ya. Jadi barang bukti yang diamankan di sini rekan-rekan bisa lihat sendiri. Yang pertama adalah satu buah pisau ya, yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penusukan. Kemudian pakaian yang digunakan oleh korban, dan di sini ada satu buah tas yang juga menjadi bagian dari barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Ya, untuk pasal di sini kami menerapkan pasal 459 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun penjara atau seumur hidup, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Motifnya tadi karena korban menurut keterangan pelaku turut campur masalah kehidupan keluarganya, ya, karena ada permasalahan sebelumnya antara pelaku dengan istrinya yang merupakan kakak dari korban. Ya. Pelaku dengan si berapa lama dah? Berapa tahun ini? 5 tahun. Tahun itu masalah anak, masalah tidak bisa ketemu anaknya. Ya. Jadi aku sudah menyiapkan beberapa tindakan ya yang memang niatnya adalah untuk menghabisi nyawa dari korban. Ya, dibuktikan dengan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.